Halo semuanya, selamat datang di channel Vivi Nabil. Buat kalian yang baru banget nemuin channel ini, tolong ya di-subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya dan share ke yang lain juga ya. Terima kasih. Nah, sesuai judul dan thumbnail yang udah kalian lihat, di video kali ini aku mau bahas tentang apa sih bedanya ilmu komunikasi dan juga komunikasi dan penyiaran Islam. Karena ternyata banyak banget dari kalian yang pengen untuk masuk ke jurusan yang berbau-bau komunikasi, tapi belum tahu nih apa sih bedanya di antara dua jurusan tersebut. So, akan aku bahas di sini, jangan di-skip ya videonya. Yang pertama itu beda di universitasnya. Biasanya kalau untuk jurusan ilmu komunikasi itu ada di PTN maupun PTS. Sedangkan untuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu biasanya adanya di PTKIN maupun PTKIS gitu. Kayak misalnya jurusan ilmu komunikasi itu ada di UI, tapi kalau misalnya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu ya adanya di UIN gitu ya, nggak tambahin N sih kayak gitu. Walaupun ada juga kayak misalnya di UIN Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga itu juga ada jurusan ilmu komunikasi sekaligus jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, tapi nggak semuanya ya gitu. Terus perbedaannya itu cara masuknya atau jalur masuknya. Nah, kalau untuk jurusan ilmu komunikasi itu biasanya kalian bisa masuk mendaftar itu lewat jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Sedangkan untuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu lewat jalur STEM PTKIN juga UMPTKIN. Nah, tapi keduanya juga bisa lewat jalur mandiri. Itu sesuai kebijakan dari universitasnya masing-masing ya. Jadi untuk kalian banyak membaca, banyak mencari informasi gitu. Kalau misalnya kalian mau masuk jurusan ini, lewat jalur apa sih dibukanya gitu. Karena sebenarnya dari semua jalur gitu yang udah aku sebutin barusan masih banyak biasanya ada jalur-jalur lainnya gitu yang jarang dipublikasiin. Jadi harus rajin-rajin ngorek-ngorek informasi, oke? Lalu perbedaan selanjutnya itu ada di konsentrasinya atau peminatan. Nah, biasanya peminatan atau pilihan konsentrasi ini bakal ditemuin di semester atas gitu. Biasanya mulai dari semester 4 maupun semester 5 gitu, baru ditemuin. Kalau ya awal-awal mah ya cuma pengantar aja gitu biasanya. Nah, biasanya untuk jurusan ilmu komunikasi yang tersedia itu ada konsentrasi public relation dan juga advertising gitu atau marketing ya, biasanya yang seputar kayak gitu. Jadi komunikasinya lebihnya kayak ke arah perusahaan biasanya. Dan untuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu biasanya konsentrasi yang tersedia itu ada public speaking, ada broadcasting, juga ada jurnalistik. Ya sesuai namanya ya, penyiaran gitu. Jadi lebihnya ke arah-arah penyiaran gitu. Tapi juga bergantung sama universitasnya. Misalnya nih KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Jakarta itu adanya broadcasting sama public speaking. Jurnalistik gak ada. Kenapa? Karena jurnalistik udah jadi satu prodi tersendiri. Sedangkan di UIN Jogja itu adanya public speaking sama jurnalistik. Kurang lebih kayak gitu. Jadi beda-beda ya. Jadi nggak bisa disamain antara satu univ dengan univ lainnya. Karena ini jadi kayak salah satu kasus di kakak tingkat aku yang dia taunya nih kalau misalnya di UIN Jakarta itu ada public relation gitu. Padahal nggak ada, adanya public speaking gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya dari sekarang kalian tanya gitu ya ke kakak-kakak yang kalian tahu yang ada di jurusan itu, kira-kira nanti konsentrasinya ada apa aja ya, biar kalian nggak kaget gitu ketika nanti udah masuk loh katanya dulu ada katanya kan gitu. Lalu perbedaan selanjutnya itu di penguasaan ilmu.
Nah, untuk jurusan ilmu komunikasi itu biasanya ilmu-ilmunya ya seputar ilmu-ilmu umum aja gitu tentang komunikasi. Sedangkan untuk komunikasi dan penyiaran Islam yang pasti itu ada tambahan nih. Selain ilmu umum juga bakalan dapat ilmu-ilmu tentang agama gitu, dasar-dasar agama. Jadi ada tambahannya ya. Jadi jangan kaget ketika masuk komunikasi penyiaran Islam kok ada pembelajaran tentang studi Islam gitu. Nanti kaget pengennya dapet yang tentang komunikasinya aja. Enggak, itu justru malah jadi nilai tambahan istimewa untuk kalian yang daftar di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Lalu perbedaan selanjutnya itu ada di gelar. Nah, ini sebenarnya ya penting-penting enggak gitu ya. Cuma kadang kita pengennya jadi sarjana, nanti ada gelarnya, pengen tahu nih nanti gelar yang kita dapetin apa gitu. Nah, untuk jurusan komunikasi, ilmu komunikasi itu gelarnya SIKOM. Ada I-nya ya, SIKOM, bukan Eskom. Kalau Eskom nanti tuh jadi sarjana komputer gitu, beda. Kalau ada I-nya itu berarti ilmu komunikasi, sarjana ilmu komunikasi. Sedangkan untuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu gelarnya ada yang SIKOM, ada juga yang SSOS atau sarjana sosial. Nah ini unik ya, jadi nggak cuma komunikasi, emang karena lebih banyak nanti prakteknya ke masyarakat gitu biasanya. Ada pendalaman-pendalaman lain tentang ilmu kemasyarakatannya gitu. Nah, untuk prospek kerja, ini kayaknya yang paling banyak dicari orang gitu ya. Nanti kalau misalnya aku masuk jurusan komunikasi, ilmu komunikasi, ataupun komunikasi dan penyiaran Islam, nanti aku lulus mau jadi apa? Mungkin masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, untuk prospek kerja sebenarnya luas banget, nggak perlu diraguin kalau misalnya kalian jadi gitu ya untuk ngambil ataupun nanti diterima. Pokoknya kalau misalnya kalian jadi anak komunikasi gitu, mau ilmu komunikasi ataupun komunikasi dan penyiaran Islam, itu bisa banget kerja dimanapun gitu. Karena yang namanya komunikasi itu emang udah jadi kebutuhan, kemampuan dasar setiap manusia gitu. Pasti setiap orang butuh komunikasi, pasti setiap orang perlu untuk berkomunikasi. Coba deh kalian tulis di kolom komentar kira-kira prospek kerja jurusan ilmu komunikasi sama komunikasi dan penyiaran itu apa aja. Ya aku tantang kalian untuk tulis di kolom komentar. Pasti banyak banget karena saking luasnya gitu. Tak terbatas ruang, tak terbatas waktu. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan, aku paparkan tentang apa sih perbedaan jurusan ilmu komunikasi dan komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau masih ada pertanyaan lagi atau kalian punya pendapat lain tentang perbedaan-perbedaan ini, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.